Sudah kasih berlalu, tinggalkan kenangan kau dan aku bisa. Kini engkau telah berdua, akhirnya cinta kandas juga. Kasihku yang hilang, begini kenyataan. Masih ku kekal harapan jadi anak. Oh, kasihku yang tak dapatkan kau rasakan. Cinta yang menyatukan rindu dan asa. Mudah-mudahan Papa selamat ya, Ton. Iya. Ton, lo percaya nggak sama yang namanya kutukan? Apa? Kutukan? Siapa yang kena kutukan? Papa. Bukan Papa, tapi Mama. Dari mana lu tahu mama kena kutukan? Kutukan apa sih? Waktu lo sama Kak Tobi pergi ke kafe nyari Indri, kan Tante Dona datang. Dia marah-marah dan ngomong macem-macem. Salah satunya ya dia mengharapkan Mama tuh mengalami nasib kayak dia yang ditinggalin suami dan anak. Loh, kenapa lu nggak bilang sama Kak Tobi? Gimana mau ngomong, Mama kan ngelarang. Mungkin Mama takut Kak Tobi tambah benci sama mamanya sendiri. Oh, jadi kecelakaan Papa di Amerika lu hubungi sama kutukan itu? Nggak tahu. Ya lo percaya nggak? Nggak tahu tuh, kedengarannya nggak masuk akal. Lo pikir gua udah mampus ya? Hah? Sekarang lo nggak bisa lari dari gua. Gak mungkin. Kamu udah mati. Mati? Hah? Siapa yang mati? Gua ada di sini kan? Bukan di kuburan. Lo nggak percaya? Oscar nggak mungkin mati dengan luka sekecil ini. Nggak mungkin mati. Oscar tidak mungkin mati. Pergi kamu. Pergi kamu. Sisi, ini balasan kamu. Gua udah nyari lo ke semua penjuru. Ayo, lo ikut gua. Kita bisa main band lagi. Kita bisa nyanyi bareng lagi. Saya nggak mau. Saya nggak bisa nyanyi lagi.
Kamu harus pergi. Pergi? Pergi kemana? Hah? Oscar harus pergi kemana? Oke. Oscar akan pergi, tapi kamu harus ikut. Ya, kamu harus ikut. Lari kemana? Kamu ikut Oscar. Kita bisa bersenang-senang. Lepaskan. Kita bisa bersenang-senang. Kucingku lucu. Lepaskan. Kucingku cantik. Lepaskan. Kucingku yang lucu. Kucingku sudah mulai buas. Sudah mulai buas. Bagus. Gua nggak bisa ngerti kenapa Kak Tobi yang segitu baik punya mama yang jahat seperti Tante Donna, orang yang suka nyumpin orang lain. Makanya mereka tuh nggak pernah akur. Soalnya kata Tante Donna, mama yang bikin Kak Tobi jadi nggak nurut. Habisnya Tante Donna gitu sih. Siapa yang mau nurut? Ngasih mending Kak Tobi mau ngasih duit bulanan. Sah, rendangnya dong. Sah, lu percaya nggak sama sumpah? Sumpah apa? Lu percaya nggak kalau papa ngalamin kecelakaan karena disumpah Tante Donna? Mama, pasti mama. Mama jadi telepon soalnya. Halo? Halo sayang. Hei, gimana keadaan Jakarta? Baik-baik aja, Kak. Terus Papa gimana keadaannya? Mama mana? Oh, Om baik kok. Kecelakaannya nggak fatal, cuma tabrakan beruntun. Papa baik-baik aja. Nah, papamu tuh bisa pulang kalau dokter mengizinkan. Terus Mama mana? Oh, tante lagi ngurus surat. Ya udah, syukurlah. Ya udah deh, nanti disambung lagi ya. Iya. Soalnya ada staf KBRI yang datang. Iya. Bilangin sama Tori, baik-baik di rumah ya. Salam buat Mama ya, Kak. Dah. Ah. Mama selamat. Yes. Makan aja yuk. Oke. Oke. Brengsek. Tobi nggak ada mah. Kata sekretarisnya sih dia ke Amerika. Enak-enak aja dia buang duit ya. Bisnis. Mana saya tahu mah. Tobi memang keterlaluan. Kalau sama mamanya, pelitnya minta ampun. Tapi kalau sama orang lain atau untuk kepentingan dia sendiri, dia nggak pernah pakai hitungan. Mau jadi apa tuh anak? Setahu Mama, Tobi orangnya hemat. Hemat. Apanya yang hemat? Ngapain sih Mama selalu ngebelain Tobi? Tobi cucu Mama yang satu itu nggak pernah menghargain kita, nggak pernah nganggep kita. Pasti aja dibelain. Percuma Mama ngebelain. Kalah dalam satu pertempuran, Don, bukan berarti kalah perang. Kalau kamu nggak bisa nahan diri, nggak berusaha baik sama Tobi, kita juga yang akan rugi. Dan orang lain yang akan memetik keuntungannya. Akhirnya, mereka yang akan mendapatkan harta warisan suamimu. Kita sebenarnya bisa bantuin Mama sama Kak Tobi. Gue jadi penasaran sama tampangnya Kak Sisi. Tiap hari kita selalu dengar Mama sama Kak Tobi sama Papa selalu aja ngomongin Kak Sisi. Dari bingung sana kemari. Sementara kita nggak tahu gimana orangnya. Kan ada fotonya. Tapi itu kan tampangnya Kak Sisi waktu masih kecil. Bukan hanya lo. Mama, Papa, sama Kak Tobi juga nggak pernah ngeliat tampangnya Kak Sisi waktu udah gede. Itu kesempatan kita untuk membalas kebaikan Kak Tobi. Dengan cara membawa Kak Sisi kemari. Lo kira gampang?
Mama, Papa sama Kak Tobi udah kelilingan bertahun-tahun nyari, nggak ketemu-ketemu. Apalagi lo, apalagi kita. Hah, lu lagi ada aja deh. Lu lupa sama cewek yang bernama Indri Yulianingsih? Dia itu kan kakaknya Wawan. Nah, kita bisa nemuin Kak Sisi lewat dia. Gue perlu bantuan lo. Oke? Oke. Kenalkan, ini adik saya. Halo Sasa, Indri. Bisa ditemenin sebentar nggak Mbak? Aduh, maaf, saya lagi tugas. Kalau gitu kapan kamu libur? Lusa, Kalau gitu kita jemput lusa aja. Mau? boleh? Untuk apa? Jam 7 untuk makan malam. Ya, boleh deh. Terus nanti kita jemputnya di mana? Di sini aja. Aduh, jangan deh. Sebentar ya. Ini alamat saya. Oke. Makasih ya. Lusa, jam 7 malam. Nggak lebih, nggak kurang. Oke? Baik. Oh iya Mbak, aku sekalian minta daftar menunya ya. Oh iya, silakan duduk. Kasih. Sendirian? Boleh saya temenin? Dona. Ternyata dari hari maka hari kamu makin cantik. Jangan banyak basa-basi, Jim. Oke, to the point aja. Sebetulnya saya sudah lama sekali nunggu kesempatan ini. Setiap malam saya kesini dan setiap malam saya berharap bisa ketemu sama kamu. Omongan gombal kamu manjur untuk cewek yang masih hijau. Cewek yang belum punya banyak pengalaman. Dan jangan jual terlalu. Kamu pikir saya ngegombal? Saya serius, Dona. Dona, saya tuh betul-betul menunggu kesempatan ini. Karena saya ingin memberi penjelasan sama kamu. Sekarang kita udah ketemu. Terus kamu mau ngomong apa? Oke, saya mau minta maaf sama kamu. Saya mau minta maaf sama kamu karena saya pernah ninggalin kamu. Dona, saya tuh nggak pernah mikir kalau ternyata tuh saya nggak bisa pisah sama kamu. Lu mau gue percaya omongan gombal lu itu, Jim? Saya serius. Kamu nggak tahu sih, gimana nasib saya belakangan ini. Saya selalu apes. Saya bisnis ditipu sama teman. Nyoba pacaran lagi untuk cari pengganti. Nggak cocok. Pokoknya saya udah dosa. Saya dosa pernah bikin kamu sakit hati. Terus, Mama gimana kabar? Baik. Mama baik-baik aja. Saya berharap Mama nggak marah sama saya. Mama lebih mudah memaafkan orang. Beda sama saya. Saya ngerti perasaan kamu. Selama ini saya banyak berpikir tentang hubungan kita. Kelakuan-kelakuan saya yang egois, yang jelas-jelas nggak pernah membuat saya tenang selama ini. Maaf sih gampang, Jim. Tapi apa yang bisa lu lakukan setelah gue beri maaf? Mengharap gue bisa terima lu lagi? Berharap saya udah nggak berani berharap apa-apa lagi, Dona. Tapi yang jelas, saya akan berusaha membalas semua kebaikan kamu yang tidak pernah saya lakukan selama ini. Dona, saya nyesel. Kamu tahu, ternyata kamu satu-satunya wanita yang bisa menerima saya apa adanya. Kamu tahu wanita semua, cewek-cewek lain tuh nggak tahu diri.
mesti dari pertama saya nurut sama kamu. Karena saya tahu persis kamu berpikir atas dasar kepentingan kita berdua. Bagus kalau lu tahu. Tapi jangan cuma ngomong. Buktikan. Oke. Kamu mau saya kerjain apa? Saya akan kerjain semua. Asal bisa membuktikan bahwa saya benar-benar nyesal pernah ninggalin kamu. Banyak kesempatan untuk membuktikan omongan gombal lo itu, Jim. Tapi nggak sekarang. Oh ya, kamu mau minum apa? Terima kasih, Donna. Terima kasih. Ternyata kamu wanita yang paling baik yang pernah saya. Simpan dulu pujian kamu, Jim. Udah. Lu cakep kok. Kelihatan dewasa. Gue udah tahu gue cakep, sekarang lo turun cepetan jemput. Lu gak ikut turun? Sekarang gue ngapain ikut turun, Tori? Udah cepetan bawel ya. Yaudah, tapi lu tunggu sini ya. Emang gue mau kemana? Oke. Selamat malam. Malam. Kamu sudah siap? Udah? Kamu tinggal sendirian di rumah? Iya. Kenapa? Nggak takut tuh? Ah, enggak. Biasanya kan cewek takut kalau tinggal sendirian. Nggak apa-apa kok. Oke, berangkat yuk. Ayo. Bentar ya. Iya. Dikunci loh. Ada yang enak nggak? Ada. Banyak. Mbak mau makan apa, Mbak? Pesen aja. Iya, apa yang suka pesen aja deh, nggak apa-apa. Aduh. Aduh. Kamu aja deh yang pilihin ya. Saya ini bingung. Saya bingung. Ya udah deh, nggak apa-apa. Terus terang, saya baru pertama kali ini diajak ke tempat seperti ini. Emangnya adiknya nggak pernah ngajak? Kok kamu tahu sih saya punya adik? Enggak kok, enggak. Saya bercanda. Sebenarnya saya nggak tahu kamu punya adik apa enggak. Dia emang suka gitu kok, suka bercanda. Memang benar sih saya punya adik. Tapi saya nggak pernah pergi sama dia akhir-akhir ini. Bahkan saya nggak pernah ketemu sama dia lagi. Kenapa? Apa mungkin kalian gak cocok kali ya? Maaf ya, sebelum saya ngejawab semua pertanyaan kalian, saya boleh nggak nanya? Oh, silakan. Ada apa sih sebenarnya? Ya pertama dari ngajakin kenalan, makan malam, nanya-nanya. Rasanya ini terlalu cepet deh. Pasti kalian punya maksud tertentu ya? Soalnya kan nggak mungkin kan orang dari kalangan atas seperti kalian ini mau berteman sama saya. Apalagi ngajak makan di restoran mahal seperti ini. Pasti ada penyebabnya kan? Saya jadi curiga. Ada apa sih di balik kebaikan yang mendadak seperti ini? Oke. Kamu nggak keliru kalau curiga. Karena kamu telah membuka masalah ini lebih dahulu, saya akan ceritakan yang sebenarnya. Kami ingin tahu di mana Wawan tinggal. Ada urusan apa sih kalian sebenarnya sama Wawan? Sebenarnya kami nggak ada urusan sama Wawan. Tapi kami sedang mencari saudara kami yang namanya Sisi. Selama ini Sisi bersama Wawan. Makanya Mbak, kalau kami bisa menemukan Wawan, berarti kami juga bisa ketemu sama Kak Sisi. Tolong kami, Dein. Keluarga kami sangat mengharapkan bertemu dengan Kak Sisi. Kami sudah lama merindukan untuk bisa kumpul lagi. Dan kami rasa hanya Mbak yang bisa memberitahu di mana Wawan, supaya kami bisa menemukan Kak Sisi. Selama saya di Jakarta, saya belum pernah ketemu sama Wawan. Waktu saya datang ke sini, dia udah pindah. Sampai sekarang saya nggak tahu Wawan ada di mana.
Saya udah ceritain semua yang saya tahu. Terserah kalian, mau percaya atau enggak. Tapi saya janji, kalau saya ketemu sama Sisi, saya akan ngomong sama dia untuk pulang dan kembali sama keluarganya. Terima kasih ya, In. Sama-sama. Menurut gue, si Indri tuh bukan orang yang bodoh. Lo kan dengar sendiri waktu dia bilang bahwa dia ketemu sama Kak Sisi waktu mereka sedang dalam penjara. Tapi dia sendiri nggak mau ngaku kan waktu kita tanyain kenapa Kak Sisi sampai bisa di penjara. Kayaknya sih Indri nyembunyiin sesuatu dari kita. Nggak semuanya diomongin ke kita kan? Ya mungkin aja, ini teori gue ya. Mungkin Sisi kerja sama Wawan untuk memeras, dan mereka sengaja menyandera Kak Sisi untuk minta uang tebusan sama keluarga kita. Masuk akal kan? Kita harus ngomongin masalah ini dengan Mama dan Kak Tobi. Soalnya kita nggak mungkin nyelesain masalah ini sendirian. Kapan nih Mama pulang? Iya, kalau Papa bener-bener nggak luka, pasti Mama bisa cepat pulang. Doain aja deh. Top. Pelan-pelan. Kenapa? Nggak tahu. Jangan panik ya. Rem, injak rem. Mau banget. Sah, lu nggak apa-apa? Kenapa sih? Ban depan kanan bocor nih. Mau ganti nggak sih? Ada di bagasi. Buka dong. Senterin dong. Sini. Kurang ke situ. Bisa kami bantu? Ngapain kalian mamam di sini? Pacaran ya? Enggak, kami nggak pacaran. Bohong. Bener, dia adik saya. Dia bilang adik. Bohong. Ban saya lagi kempes. Tolong jangan. Kempes. Bantuin dong. Ayo, Bantuin dong. Lo kira gue takut? Cuma pakai benda gituan doang? Ya, Bener, Sah. serang. Nggak bisa lepas lagi. Cepat lari sana, cari bantuan. Nekat sih lo. Kamu nggak apa-apa? Yuk.
apa-apa toh? Enggak. Gimana kamu? Aku takut kamu kenapa-napa. Enggak apa-apa kok. Daerah sini memang rawan. Polisi sering dapat laporan dari masyarakat. Terima kasih, Pak. Yang menolong adik tadi siapa namanya? Saya nggak tahu, Pak. Saya nggak sempat nanya. Setelah dia mengusir berandalan itu, dia langsung membawa saya ke mobil. Dan dia bilang dompetnya jatuh. Kemudian dia pergi nyari. Dan sampai Bapak datang, dia belum kembali. Tapi saya yakin dia orang baik, Pak. Oh iya. Kalau dia memang berniat jahat, Pak, pasti dia akan mengambil semua barang-barang saya. Dompet, jam, uang. Atau bisa aja dia bawa lari mobilnya, Pak. Adik beruntung. Ada orang baik seperti dia lewat. Iya, Pak. Lain kali, biar ban lagi kempes jalan terus. Rusak tidak apa-apa. Daripada kalian cari penyakit. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sekarang kalian ikut kami ke kantor untuk dibuatkan laporan selanjutnya. Silakan. Iya, Pak. Ya ampun, Wan, kamu kenapa, Wan? Nggak apa-apa kok. Bohong, kamu habis berkelahi ya? Ya, kamu duduk sini dulu ya. Saya ambilin air buat ngebersihin luka kamu. Aduh, Wan, kamu pasti berantem deh. Ada-ada aja kamu tuh. Kamu tuh ada-ada aja, Wan. Sampai bisa bawa belur begini. Sorry, sakit banget ya? Nggak apa-apa kok. Kamu tuh berkelahi sama siapa sih? Besok lagi kamu nggak boleh kayak gitu. Jangan sok jagoan. Kamu tuh menghindar aja deh dari keributan daripada kamu bawa belur kayak gini. Aduh. Tapi mereka lebih bawa belur, sis. Siapa mereka, Wan? Mana saya tahu. Tadi saya lagi jalan karena saya nggak sabar nunggu angkutan umum yang lagi lewat. Tahu-taunya, aduh pelan-pelan dong. Iya, iya. Tahu-taunya ada berandalan yang lagi mau ngerampok pengendara mobil yang sedang ganti ban, sis. Kamu menolong mereka, Wan? Iya. Malah dompet saya jatuh, sis. Terus dompet kamu hilang? Ya, saya cari-cari lagi, tapi untungnya ketemu. Malah nggak cuma satu. Dompet yang ini, sis, ini punya saya. Tapi yang satu ini saya nggak tahu punya siapa. Ya ampun, Wan. Uangnya kok banyak sekali. Tapi di dalamnya nggak ada KTP-nya, sis. Juga nggak ada surat keterangan yang lain. Yang ada cuma duit, sis. Iya, iya. Lalu kita apain dengan uang ini? Saya juga nggak tahu. Kalau dikembaliin, siapa pemiliknya saya juga nggak tahu. Alamatnya pun saya juga nggak tahu, sis. Jangan-jangan punya pemilik mobil itu lagi. Nggak. Kalau menurut saya nggak mungkin, sis. Kalau milik mereka, seenggaknya mereka nyimpen KTP atau SIM gitu. Orang baik semacam mereka, seenggaknya kan menyimpan kartu identitas, sis. Saya juga begitu. Kamu kan begitu juga kan, sis? Oke, Jeng. Saya ketemu mama boleh kan? Lebih baik jangan sekarang ya. Oke. Oke, sampai ketemu nanti malam. Ya.
Yaudah. Kamu berhubungan lagi dengan Jimmy? Don, kamu nggak ingat siapa Jimmy? Dia butuh kamu hanya karena duit. Mama. Tenang dong, Ma. Pokoknya Mama tenang. Oke? Bagaimana Mama bisa tenang kalau kamu sendiri nggak bisa menjaga martabatmu? Martabat. Martabat. Sejak kapan Mama ingat martabat? Martabat adalah milik orang-orang munafik, Ma. Jangan ajari Mama. Kamu harus bisa menjaga diri kalau kamu ingin mendapatkan kepercayaan Toby. Oke. Saya tahu. Saya harus pura-pura jadi ibu yang baik dan sopan karena sudah insaf kan? Iya kan, Ma? Oke. Itu sudah saya kerjakan. Dan akan saya lakukan selama Toby berada di Amerika. Mama tahu kenapa Toby berada di Amerika. Bukan urusan bisnis yang seperti Mama duga. Tapi untuk ngantar Santi nemuin Heru yang sedang sekarat di sana. Apa? Sekarat? Iya. Heru dapat kecelakaan di sana. Mudah-mudahan aja dia cepat mampus dan gak bisa mempengaruhi hidup kita lagi. Dari mana kamu tahu? Makanya, Mama jangan nyepelin orang seperti Jimmy. Biarpun dia tukang porot, tapi sewaktu-waktu kita pasti dapat memanfaatkannya. Asal kita tahu caranya, Ma. Kalau Heru mampus, Mama punya kesempatan untuk mengajukan gugatan hak waris ke pengadilan. Semua orang tahu bahwa harta kekayaan Heru adalah peninggalan bekas suami Mama. Enggak segampang itu, Ma. Mama lupa kalau Heru punya anak istri. Mereka lebih berhak mewarisi kekayaan Heru secara hukum. Posisi Mama lebih buruk dari posisi saya. Sebelum Bimo Laksono meninggal, Mama sudah resmi bercerai sama beliau. Jadi Mama janda cerai. Kalau saya kan enggak. Saya janda yang ditinggal mati suami. Sayangnya nasib kita nyaris sama. Kita sama-sama dapat uang tunjangan bulanan dari anak kita. Kalau Mama dari Heru, saya dari Toby. Bagaimana keadaan Heru? Saya nggak tahu. Satu-satunya jalan adalah dengan menanyakan pada Sasa dan Tori. Untuk apa, Ma? Kita tunggu aja kabar berikutnya. Kalau Heru mati, kita tahu juga pasti akan dikasih tahu. Enggak, bukan begitu. Dengan datang ke rumahnya dan pura-pura ikut prihatin, kamu akan menimbulkan simpati Toby. Meskipun Toby nggak di rumah, tapi kan anak-anak Heru akan cerita. Ini kesempatan baik untuk kamu, Don. Lebih baik Kak Tobi jangan dibilangin apa-apa dulu. Apalagi soal yang kemarin. Kenapa? Takut dimarahin? Kak Tobi sih nggak apa-apa. Tapi Mama, ntar kita dibilang lancang lah, sok lah, bukan urusan kita lah. Nanti kalau keadaannya makin gawat gimana? Apanya yang gawat? Lo nggak nyadar kejadian kemarin? Mungkin kalau nggak ada yang nolongin kita, lo tuh udah lewat. Dan kita nggak tahu semua jadi apa. Gue rasa kejadian kemarin tuh disengaja deh. Kita kan baru aja nganterin Indi dari rumahnya. Terus kenapa? Ya gue curiga kelompok mereka emang sengaja ngerjain kita. Oh, lo menduga ban mobil kita kempes karena mereka? Ya justru kenapa sampai bisa kempes. Seumur-umur selama gue pakai tuh mobil nggak pernah ada problem apa-apa. Gue rasa mereka emang sengaja ngikutin kita. Terus waktu kita berhenti untuk ganti ban, mereka ngedatengin kita. Kayaknya mereka tahu deh kita lagi nyari Kasisi.
Dan mereka mungkin takut rencananya berantakan gara-gara kita. Jangan-jangan Biar gue yang bukain. Tante, masuk tante. Adik kamu mana? Ada. halo tante. Keponakan tante. Kasihan benar kamu, Nak. Tante dengar kabar dari teman tante. Dia bilang kalau papa kamu Iya tante. belum ada kabar. Bagaimana keadaannya? Papa kamu sudah tante peringatkan berkali-kali. Hati-hati kalau ke Amerika. Amerika itu nggak seperti Eropa. Di sana banyak tabrak lari. Apalagi papa kamu kan nggak biasa pakai setir kiri. Kasihan kamu, Nak. Papa nggak apa-apa kok tante. Benar, papa kamu nggak apa-apa. Iya benar tante. Papa emang kecelakaan, tapi papa selamat. Beberapa hari ini juga pulang. Jadi Karena doa tante, papa selamat. dari mana kamu tahu? Kak Tobi nelpon. Nelfon. Iya. Ngasih kabar. Sekarang Kak Tobi dalam perjalanan. Dan 2 hari kemudian, Papa dan Mama nyusul. Syukurlah kalau nggak terjadi apa-apa. Tante sampai gemeteran waktu dengar beritanya. Bagaimanapun juga, papa kalian kan kakak tante. Kalau terjadi apa-apa sama dia, tante ikut prihatin. Terima kasih tante. Iya, nggak apa-apa. Tante cuma mikirin kalian, keponakan-keponakan tante. Kalau sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, kalian kan sendirian di rumah. Kalian kan nggak tahu harus bagaimana. Terima kasih atas perhatiannya tante. Kami, tante dan papa kamu, terkadang memang nggak cocok. Kelihatannya dari luar, memang kami nggak akur. Padahal itu anggapan yang keliru. Kami sebenarnya saling menghargai, saling menghormati. Dan kami tetap sebagai saudara. Kami tahu tante. Terima kasih. Tante harap kamu dan adik kamu bisa menyaring mana yang benar dan yang tidak mengenai hubungan tante dengan papa kamu, mama kamu, atau juga dengan Tobi. Ya tante. Tante pulang dulu ya. Tumben kamu udah rapi, Wan. Hari ini saya disuruh menghadap ke bos, sis. Jangan-jangan soal... Kamu jangan khawatir. Pokoknya kali ini gak ada hubungannya sama kaum berandalan itu. Ya, saya suka khawatir kalau kamu pergi, Wan. Lebih baik kamu jangan lewati jalan yang dulu lagi. Mungkin aja mereka nungguin kamu di sana. Tenang. Pokoknya semuanya beres deh. Kamu gak makan, sis? Saya nggak biasa sarapan. Bukannya saya, tapi kamu yang harus dikhawatirin. Kalau saya nggak keluar, mereka nggak akan nemuin saya, Wan. Makasih. Ya, pokoknya kamu harus hati-hati aja deh. Mati. Siapa yang mati? Dia nggak apa-apa. Heru sehat, mah. Dia enak-enakan di Amerika sama istrinya. Tori dan Sasa yang ngomong.
Berarti nasib Mama nggak berubah. Sial. Mama heran. Kenapa orang seperti itu dikasih umur panjang? Tobi juga sebentar lagi pulang. Padahal saya sudah mau mempengaruhi Tori dan Sasa supaya mau memberikan bagian sisi sama saya. Kenapa kamu nggak ngomong langsung aja sama Tobi? Mending kalau dia mau dengerin saya, mah. Bagi Tobi, Sisi masih hidup. Dia percaya anak sialan itu masih bernafas seperti kita. Biar nanti Mama yang ngomong. Mama. Lebih baik Mama nggak usah mengharap yang enggak. Mama pikir Tobi mau dengerin omongan Mama. Dengerin omongan omanya yang selalu ngebelain dia. Tidak, Ma. Sama sekali tidak. Tobi lebih senang dengerin omongan Santi atau Heru dibandingkan omongan saya atau Mama. Tobi memang keterlaluan. Dalam hatinya dia pasti gak pernah mau mengakui saya sebagai ibunya. Apalagi omanya. Setai